Baik Ibu Dwi dan teman-teman semua, pada praktek coaching yang pertama kali ini, saya Wahyu Priantoro sebagai coach, kemudian nanti dibantu oleh Ibu Agnes sebagai coach dan Mem Saskia dan Ibu Agus sebagai pengamat. Baik, langsung saja kami akan mempraktekkan coaching untuk kasus nomor 1. Selamat siang, Nona Anex. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat siang, Pak. Baik-baik saja, Pak, kabar saya. Apakah Pak Guru bisa minta waktu untuk berbincang-bincang dengan Nona? Bisa saja, Pak. Kebetulan saya tidak ada kegiatan hari ini. Baik, terima kasih atas kesediaan Nona. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya. Pak Guru lihat akhir-akhir ini Nona senang sendirian ketika bermain atau mengerjakan tugas. Pak Guru juga mendapatkan laporan dari guru-guru yang lain kalau Nona berperilaku seperti ini. Benarkah itu, Nona? Iya sih, Pak. Saya suka bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan teman-teman lain. Baik, dari apa yang Pak Guru sampaikan dan Nona sampaikan tadi, apakah Nona bisa menyebutkan kira-kira apa tujuan pembicaraan atau pertemuan kita saat ini? Apa ya, Pak? Ya, saya belum bisa menyebutkan tujuan pertemuan ini, Pak. Maaf ya, Pak. Baik, kalau Nona belum bisa, Pak Guru akan memberikan satu ilustrasi ya. Tolong Nona perhatikan baik-baik ya ilustrasi yang akan Pak Guru berikan saat ini. Ya, Nona Ani setiap hari pergi ke sekolah naik sepeda motor sendirian. Jarak rumah Ani ke sekolah itu kurang lebih 10 km. Pada suatu hari, Nona Ani bangun terlambat. Sehabis mandi dia langsung buru-buru kasih panas motor dan langsung berangkat ke sekolah, lupa makan pagi. Kemudian pada jam kelima, ya perut Nona Ani terasa sakit. Dia tidak tahan atas sakitnya itu, bahkan dia sampai menangis. Nah, menurut Nona Agnes, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nona Ani? Menurut saya, Ani mungkin akan meminta tolong temannya ya, Pak Guru. Ya, tepat sekali Nona Agnes ya. Ani akan meminta tolong temannya. Menurut Nona, kenapa Nona Ani berani minta tolong teman di sebelahnya? Ya, karena mereka berteman baik ya. Baik ya, karena mereka berdua berteman baik, ya sehingga Ani berani mengungkapkan itu kepada temannya tersebut. Itu artinya apa? Bahwa kita ya itu tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita mesti butuh orang lain. Nah, dari ilustrasi tadi, ya sekarang apakah Nona dapat menyebutkan apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kali ini? Pak Guru, menurut saya tujuan pertemuan hari ini adalah supaya saya bisa bekerja sama dengan teman-teman ya, Pak. Betul sekali Nona Agnes. Ya, jadi tujuan pertemuan kita pada saat ini adalah menemukan solusi bagaimana supaya Nona Agnes itu dapat bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya Pak Guru ingin tahu dari Nona, kira-kira
Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Apa ya, Pak? Mungkin hubungan saya dapat bekerja sama dan bukan cara bagaimana membangun kerjasama ya. Baik, terima kasih Nona Agnes ya. Jadi setelah kita sepakat mengenai tujuan dan ukuran keberhasilan dari pertemuan pada hari ini, ya, sekarang coba Nona ulangi sekali lagi apa yang menjadi fokus pertemuan pada hari ini. Baik, Pak Guru. Fokus pertemuan ini adalah menemukan solusi supaya saya dapat bekerja sama dengan teman-teman. Baik, ya. Jadi Nona sudah tahu apa yang menjadi fokus dari pertemuan saat ini. Selanjutnya Pak Guru akan bertanya beberapa hal kepada Nona. Ya. Apakah Nona Agnes bisa menceritakan ya apa yang menyebabkan Nona selama ini memilih bekerja sendiri daripada bekerja bersama dengan teman-teman sekelas? Oke. Baik, Pak. Mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai hal itu. Begini, Pak, selama ini kedua orang tua saya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ayah saya sering tugas luar daerah, Pak, sehingga jarang bertemu dengan saya. Sedangkan mama saya juga sering kerja lembur, Pak, di kantor. Waktu kami untuk bersama sangat sedikit. Hal ini mungkin yang menyebabkan saya banyak berdiam diri dan berusaha mandiri menyelesaikan persoalan saya tanpa minta bantuan atau pertolongan orang lain. Nah, hal ini menyebabkan saya sedikit mengalami kesulitan, Pak, dalam berkomunikasi dengan teman-teman. Oke, Nona menyadari ya ada kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman. Ya, menurut Nona apa yang menyebabkan Nona sulit berkomunikasi? Ya, karena saya terbiasa memecahkan masalah saya secara mandiri, Pak. Sehingga saya merasa tidak perlu bertukar pendapat dengan teman-teman saya. Saya yakin bahwa saya bisa memecahkan masalah saya seorang diri, begitu, Pak. Jadi selama ini Nona terbiasa ya bekerja dan memecahkan masalah sendiri ya? Ya, Pak. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Baik Nona, selain sulit berkomunikasi, apakah ada hal yang lain yang kira-kira menyebabkan Nona ini tidak mau bekerja sama dengan teman-teman? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya Pak Guru akan bertanya, bagaimana reaksi teman-teman Nona ketika melihat sikap Nona tidak mau bekerja sama dengan mereka? Setahu saya ya, Pak, setahu saya mereka juga cuek terhadap saya. Saya tidak pernah diajak bermain atau ikut kegiatan-kegiatan mereka. Begitu ya. Kemudian, apakah Nona merasa nyaman dengan situasi seperti itu? Sebenarnya tidak juga, Pak. Sering saya sedih melihat teman-teman bisa ngobrol bersama, bercanda bersama atau bermain. Oke, jadi Nona merasa sedih juga ya tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian apakah selama ini Nona pernah mencoba memperbaiki hubungan dengan teman-teman? Coba Nona bisa ceritakan. Memperbaiki hubungan pernah, Pak Guru. Waktu itu teman-teman sedang ngobrol tentang film Korea yang saat ini lagi hits ya, Pak. Iya, Saya iya, iya. mencoba untuk mendekati mereka karena tidak terbiasa berkomunikasi. Ya, saya diam saja, Pak. Menjadi pendengar aja. Kasihan ya. Oke. Apakah masih ada hal yang lain yang sudah Nona lakukan selain itu?
Ada Pak Guru. Coba ya. Satu, sedang ada tugas kelompok. Ketika teman-teman asik diskusi, saya bengong aja Pak. Tidak Bengong ditanya saja. ya saya diam saja Pak. Oke. Lalu dari upaya-upaya yang sudah Nona lakukan itu hasilnya seperti apa? Menurut saya masih ada masalah dengan komunikasi saya Pak. Saya sulit sekali mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya belum bisa bekerja sama dengan teman-teman, Pak Guru. Baik, jadi sulit berkomunikasi ya. Jadi sampai saat ini masalah komunikasi itu yang menyebabkan hal ini ya. Iya, Pak. Baik. Menurut Nona, apa yang bisa Nona lakukan untuk meningkatkan komunikasi Nona dengan teman-teman? Saya berharap dapat melatih diri bicara secara lisan, secara mandiri. Secara lisan, kemudian membiasakan bicara secara langsung, tidak menggunakan pesan WA atau jika itu dimungkinkan, Pak. Oke. Apakah ada hal yang lain selain itu? Membaca buku Membaca yang buku. berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi, Pak Guru. Oke. Ada hal yang lain lagi? Mungkin juga biasakan diri bercerita atas kejadian-kejadian yang mungkin saya alami, mengobrol dengan teman-teman, atau membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Apakah ada yang lain lagi? Masih ada atau Tidak ada, Pak. Mungkin sudah? itu. Itu saja ya. Baik, sekarang Nona sudah mengetahui ya bagaimana cara mengatasi masalah Nona membangun kerjasama yang baik. Sekarang Pak Guru akan bertanya, ya, langkah konkret atau tindakan konkret yang akan Nona lakukan selanjutnya apa? Pak Guru, yang akan saya buat yaitu pertama, melatih bicara secara lisan sendirian. Satu Yang ya. kedua, membiasakan bercerita atau ngobrol dengan teman-teman sekelas. Iya, baik. Tiga, membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Dan yang keempat, membaca buku-buku yang berhubungan dengan membangun komunikasi. Ya, jadi ada 4 hal ya, 4 hal yang Nona yang akan Nona lakukan ya berkaitan dengan usaha Anda. Nah, kemudian strategi apa ya? Strategi apa yang akan Nona terapkan untuk mencapai keberhasilan atau menyukseskan rencana yang sudah Nona buat tadi? Saya pastinya akan membuat jadwal, Pak, jadwal latihan berkomunikasi. Oke, membuat jadwal berkomunikasi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, apabila nanti atau seandainya nanti dalam perjalanan, dalam menjalankan latihan berkomunikasi itu menemui hambatan, ya, bagaimana antisipasi yang sudah Nona siapkan? Dalam perjalanan saya mengalami hambatan, saya akan datang ke Pak Guru aja untuk minta pendapat dan saran. Bisakah, Pak? Bisa sekali Nona, iya Pak Guru bersedia datang di Pak Guru untuk menyampaikan hal itu. Oke Nona, dari perbincangan pada saat ini ya, coba sekarang Nona sampaikan kesimpulannya seperti apa. Baik Pak Guru, saya akan menyimpulkan kegiatan coaching hari ini untuk mengatasi masalah saya yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan akar penyebabnya, yaitu kesulitan berkomunikasi. Maka yang akan saya lakukan yang pertama adalah melatih bicara secara lisan seorang diri, kemudian membiasakan bercerita atau ngobrol dengan teman-teman sekelas. Yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas, dan yang keempat, membaca buku-buku yang berhubungan dengan membangun komunikasi. Oke, bagus sekali ya rencana Nona Agnes ya, bagus sekali. Kemudian
bagaimana komitmen Nona Agnes ya untuk menjalankan rencana ini? Saya akan berusaha melatih kemampuan komunikasi saya sesuai jadwal yang sudah saya susun dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, terima kasih. Jadi tadi rencana Nona tadi ada 4. Nah, kemudian menurut Nona, apakah ada orang lain yang bisa membantu dalam menjalankan komitmen ini? Ada Pak, mama saya tentunya. Oh, Mama ya. Kira-kira bagaimana peran Mama? Saya, karena mama yang paling dekat dengan saya, maka saya akan minta mama untuk selalu mengajak saya untuk berkomunikasi secara lisan. Selain itu mengecek apa yang sudah saya lakukan dan juga selalu mengingatkan saya untuk berlatih mengasah kemampuan komunikasi sesuai jadwal yang sudah saya buat. Ternyata bagus sekali ya, bagus sekali. Ya, kemudian Nona ya, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi ya untuk mengadakan tindak lanjut dari kegiatan hari ini? Kalau menurut saya paling 1 bulan lagi Pak, berikan 1 bulan waktu lagi kepada ya. saya. Kalau hari ini tanggal 17 Maret berarti 17 April. Mungkin kita bisa bertemu lagi ya Pak. Baik, terima kasih Nona ya atas waktu dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga semua rencana yang sudah Nona sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik. Sampai ketemu 1 bulan yang akan datang. Tetap semangat dan yakin pasti Nona bisa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, demikian tadi praktek coaching dari kasus 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek coaching kasus 2 yang akan dibawakan oleh Mem Sakia. Kepada Mem Sakia dipersilahkan.